jalan-jalan ke Batu Ampar. Siap. Hewa. Jangan lupa bawa rambutan. Hewa. Dimohon kepada jamaah untuk bersabar. Ternyata memang tidak ada sarapan. Saya sambung. Baru nemu juga Pak. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh orang tua kami, alim ulama, para kiai, cerdik pandai, bapak ibu yang selalu istiqomah, mudah-mudahan panjang umurnya, murah rezekinya, dan mudah-mudahan untuk kesekian kalinya saya doakan yang punya pasangan tidak diambil pelakor. Amin. Mudah-mudahan suami-suami setia sampai mati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa dimana? Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita sudah sampai di tanggal 12 Ramadan. Kira-kira bagaimana puasa Bapak Ibu? Insyaallah. Ada hasil kan kira-kira? Kemarin saya tanya Bu Haji gimana puasanya Pak Bu Haji? Aduh alhamdulillah Pak Ustaz, berat badan sudah turun. Kalau Pak Haji gimana? Alhamdulillah Pak Ustaz, sesak nafas sudah mulai normal. Nafas mulai normal. Sebenarnya kalau dijawab seperti itu sah-sah saja. Intinya itu adalah bonus. Bonusnya pun kalau diurut nomor 100. Mestinya kita harus tahu tujuan dari berpuasa itu ada perubahan yang meningkat. Biasa di hari biasa itu kita qiyamul lail. Kita tidak pernah sholat sampai 10 atau sampai 11 rakaat, tapi di bulan Ramadan dilatih kita untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan setelah Ramadan bisa tahajud dan witir 11 rakaat. Siap untuk tahajud? Insyaallah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Banyak orang tak berpuasa karena tak tahu hikmah dari puasa. Dulu saya punya kawan, beliau itu punya penyakit kanker. Itu bahasa Britishnya begitu kanker. Kalau orang Batam bilang kanker, punya kanker. Kenapa bisa begitu? Karena coba kalau Bapak Ibu berpikir, kenapa kalau kita beli pir, buah apel, terus kemudian semangka dan sebagainya tidak ada ulat, sementara kita nanam jambu di depan rumah sudah dibungkus plastik kadang, diambil masih ada ulat. Hati-hati, meskipun itu berupa buah, jangan terlalu banyak, karena kebanyakan buah yang tidak berulat karena disemprot pestisida. Cuma kita nggak tahu. Tapi bukan berarti gara-gara ini kata Ustaz Nurdin beli buah haram. Nggak ada saya bilang begitu. Sama dengan Bapak Ibu beli ikan asin sotong yang sudah berhari-hari di pasar, ikan salai, setelah dikasih santan pedas luar biasa di warung. Tapi ketika kita lihat di pasar, ada nggak lalat yang mau hinggap? Tidak mau, karena lalat tahu kalau ikan asin itu diformalin, diawetkan. Tapi kalau ada ikan segar, dikerubutin lalat. Lalat saja tahu mana ikan yang sehat, mana ikan yang tak sehat. Manusia, semua nih. Jadi ketika konsumsi ini terlalu banyak dalam badan, maka timbullah molekul-molekul kanker dalam badan. Maka tidak jarang orang kena kanker. Mohon maaf kalau yang perempuan ada kista, yang laki-laki tiba-tiba sudah ginjalnya, batu ginjal dan sebagainya, buah pinggangnya sudah tidak berfungsi lagi. Karena memang terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang bercampur pestisida, bercampur dengan formalin. Nah, ternyata kawan saya satu kelas dulu bahasa Inggris, dia kuliah di Inggris di Cambridge University, kena kanker. Ternyata bukan dikasih obat, sudah kemoterapi, macam-macam lah terapinya, tapi tak sembuh-sembuh. Dikasih ada menu namanya fasting therapy, ada terapi puasa. Sebulan mesti harus diistirahatkan perut ini untuk tidak mengunyah, menghancurkan makanan
selama 8 hari sebulan. Bayangkan, subhanallah walhamdulillah, mukjizat itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Apa itu Pak Ustaz? Puasa Senin, Kamis, 1 minggu, 2 kali 4 berarti ada 8 hari. Jadi kenapa? Karena kalau lambung ini diistirahatkan untuk tidak makan, tidak mengunyah selama 8 hari dalam sebulan, maka kanker yang di dalam itu dimakan dengan tubuhnya sendiri. Dari mana Nabi tahu? Padahal beliau tahu. Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang disampaikan oleh Nabi bukan dari bibir dan hatinya Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Siap puasa Senin Kamis? Masya Allah. Jadi kalau ada punya penyakit Bapak Ibu, coba terapi puasa. Itu lebih baik. Sudahlah dapat pahalanya, dapat sehatnya. Makanya Rasulullah mengatakan, sumu tasih. Berpuasalah kalian akan sehat. Tapi jangan ini dijadikan sebuah tujuan akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang paling diketahui berhasil tidaknya bil khawatim, pada akhir. Orang baik tidaknya dia masuk surga, diridhoi Allah, maka pada akhirnya dia mati dalam keadaan apa? Meskipun dia banyak beribadah, naudzubillah kalau matinya bersama dengan perempuan yang bukan mahram, naudzubillah min dzalik. Dan itu terbagi. Maka sama dengan puasa, akhir dari puasa apa nanti? Apa yang kita mesti harus ada perubahan. Pak Ustadz, iya, bapak saya itu Pak Ustadz, bapak jauh Pak Ustadz, sudah berubah Pak Ustadz. Berubah apa? Dulu kalau sedekah itu Pak Ustadz, masukkan ke infak, kotak infak tuh Pak Ustadz 2000 itu pun masih koyak Pak Ustadz, 2000. Setelah Ramadan berubah Pak Ustadz. Berapa sedekah dia? 2500 Pak. Oh, nambah 500. Tidak masalah. Yang penting ada perubahan. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, gimana puasanya Bu? Alhamdulillah, sampai hari ini saya masih akan tuntaskan. Kalau perlu nanti Syawal, langsung setelah hari raya tanggal 1, tanggal 2-nya mulai. Susah itu. Jajan banyak, undangan halal bihalal sana sini. Tidak masalah. Ibu-ibu yang punya kodok bulan ini, maka nanti berbarengan. Kalau agak susah bayarnya karena 15 hari, 10 hari setelah Ramadan, niatkan kodok, dapat juga puasa Syawal. Kalau di bulan Syawal langsung dikodok. Mudah-mudahan kita sehat dan kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk kajian rutin hadis kita berhentikan, kita bercerita tentang puasa. Yang pertama, kenapa bulan Ramadan itu bisa menjadi agung? Kenapa bulan Ramadan itu bisa menjadi mulia? Kalau saya lihat di surat Al-Isra ayat 78 sama 79. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Saya tanya, satu-satunya sholat 5 waktu yang disebut Al-Quran, sholat apa Bapak Ibu? Itu yang saya baca tadi. Sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang disebutkan dalam Al-Quran sholat yang mana? Sholat subuh. Bahasanya bukan sholat subuh, Qur'an al-Fajr. Akibis sholat, dirikanlah sholat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari duhur, ila ghasaqil laili, sampai malam isya, wa Qur'an al-Fajr, dan dirikanlah sholat fajar. Kenapa ada bacaan Quran? Karena di subuh disunnahkan memanjangkan bacaan Qur'annya. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh disaksikan malaikat. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam hati. Kalau ini kita pakai rasio kita dengan Al-Quran, percaya, maka tidak ada orang yang tidak ingin salat subuh dan duduk sampai subuh. Harus yakinkan dalam hati. Mana tahu kita mati di sini pas ketika kita mengaji. Alhamdulillah, husnul khotimah. Satu-satunya sholat yang disebutkan dalam Quran adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh bisa menjadi sholat subuh, sholat yang paling tinggi dan mulia, agung? Kok bisa agung? Karena pahalanya, jangankan sholat subuh, rakaat al-fajri sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada seisinya, apalagi sholat subuh berjamaah lagi. Makanya lau ya'lamuna la tauhumah walau habwa. Seandainya
orang tak bisa jalan merangkak. Sebagaimana Abdullah ibnu Maktum buta, Rasulullah kasihlah dispensasi, tak saya tak sholat subuh, kata Abdullah ibnu Maktum, tak boleh, kamu tetap harus datang ke masjid, merangkak, meraba-raba. Bayangkan coba buta, sekitar sampai kurang lebih 1 kilometer, merangkak, merayap. Datangnya kapan? Yang lebih hebat Abdullah ibnu Maktum adalah muadzin. Yang kita tahu muadzin Bilal, padahal muadzin sebelum Bilal adalah Abdullah ibnu Maktum. Jam 3, jam 2, jam setengah 3 Abdullah ibnu Maktum sudah adzan. Allahu Akbar. Jadi adzan itu 2 kali di Madinah. Adzan yang pertama itulah yang disebut dengan imsak, karena tidak ada imsak. Bayangkan, tak terkenal karena memang adzannya adzan bukan untuk sholat, hanya bersiap siaga kepada orang-orang masih banyak tidur. Bayangkan, tidak ada dispensasi dari saking pentingnya sholat subuh. Kita yang matanya masih sehat, badan masih bergerak, jangan sampai tinggalkan subuh. Malu sama Ibnu Maktum yang buta, yang masih merayap-rayap. Jadi satu-satunya sholat, kenapa sholat subuh itu dimuliakan dan diagungkan pahalanya oleh Allah? Karena satu-satunya sholat yang disunnahkan membacakan Quran. Satu. Yang kedua, sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat tarawih, sholat sunat semuanya ada sholat sunat yang disebut satu-satunya di Al-Quran. Sholat apa itu Bapak Ibu? Wa minal laili, ayat selanjutnya Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Satu-satunya sholat yang disebut dalam Al-Quran adalah tahajud, sholat tahajud. Maka begitu seterpuruk-puruknya kehidupan kita, sesedih-sedihnya, segalau-galaunya, sebanyak sejelikmatnya kehidupan kita, kalau kita istiqomah sholat tahajud, selesai semua permasalahan. Buktikan. Wa minal laili fatahajjat, dan dari sepertiga malam, setengah malam itu bangunlah kalian nafilatan lak untuk sholat sunat agar kalian menjadi tambahan. Satu-satunya kenapa sholat tahajud disebut Al-Quran? Karena sholat tahajud disunnahkan juga baca Quran setelah sholat tahajud untuk menunggu subuh. Yang kedua. Yang ketiga, ada air biasa, macam-macam. Kalau kita tengok di sini ada air buah, Sanford dan segala macam. Tapi air ini menjadi air berkah, bahkan menjadi air yang bisa menyembuhkan karena air ini dibacakan Al-Quran. Bapak Ibu ketik di Google, ditulis The Miracle of Water. Itu kalau bahasa kampung saya. Kalau orang Batam bilang The Miracle of Water. Kalau tak tahu, The Miracle of Water, The Miracle of Water. Air yang ajaib. Apa itu? Air yang dibacakan Al-Quran. Air biasa. Tapi ketika air dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ditiup, maka kata orang yang meneliti bukan orang kita, orang Jepang, ada molekul cahaya yang berbentuk bunga 8 persegi cahaya. Setelah ditengok teleskop, Bapak Ibu kalau tak percaya, ketik The Miracle of Water keluar. Apa itu? Air yang ajaib itu adalah air yang dibacakan Al-Quran. Begitu juga ketika orang kesurupan. Orang kesurupan ini bisa sembuh ketika dibacakan Al-Quran, diruqyah kata istilah orang, diusir pakai ayat kursi. Tak ada ceritanya orang kalau kesurupan dibacakan atau dinyanyikan Siko bagi dua, ngome, kucing garong, terus apa lagi? Tak boleh lah Ustaz di masjid. Saya kasih contoh aja. Dibacakan ayat kursi untuk keluar setan-setannya. Begitu juga dalam badan kita ini ada air. Air apa itu Pak Ustaz? Darah. Ada 3 liter darah yang mengalir dalam badan kita, dipompa setiap hari, jantung ke otak, ke tangan, sehingga tangan saya bisa bergerak, mulut saya bisa membicarakan, mengeluarkan kata, karena darahnya normal dipompa oleh jantung. Kalau yang 3 liter tumpah, mati kita. Maka bagaimana caranya biar ada ruh, biar ada positif, aura positif ke dalam darah kita, karena darah itu cairan? Maka dibacakan Al-Quran, bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat wudhu, sholat hajat, lalu baca Al-Quran meskipun cuma Fatihah,
di sholat pun kita sudah baca Al-Quran, maka memiliki aura positif badan kita ini, sehingga orang bisa jernih dalam berpikir, tidak negatif dalam cara untuk bertindak. Itulah kenapa dianjurkan kita bangun waktu tengah malam, agar darah air yang ada dalam badan kita ini bisa dimasuki oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Bagi orang yang tak percaya biasa saja, tapi bagi orang yang beriman, bagi kita yang sering mengaji, rasional bahwa Al-Quran itu dahsyatnya luar biasa. Begitu juga bulan Ramadan. Kenapa bisa agung bulan Ramadan? Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya Ramadan. Tidak ada dalam Al-Quran kita temukan Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, tidak ada. Jumadil Awal, Jumadil Akhir ada, tidak ada. Hanya Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Ada gua, banyak gua. Di Jakarta pun banyak gua lolo, gua Lomati, gua Tahlili, itu gua lain Pak Ustaz. Gua di mana-mana ada. Ada gua kalau di film itu gua Kalong, guanya si Bruce Wayne. Kalau nonton film The Dark Knight, The Batman, Pak Ustaz tahu semua. Saya pecinta film untuk tidak lupa perbendaharaan bahasa Inggris. Itu kan guanya luar biasa. Ada kekuatan besar itu, katanya sih. Ada dari Kalong, dari kelelawar itu. Ada banyak gua, tapi ada satu gua di dunia ini setiap bulan haji 7 million person, 7 million people, 7 juta orang yang haji pengen naik sampai ada yang merangkak ke gua itu. Gua apa namanya? Gua Hiro. Kenapa begitu mulia? Kenapa orang begitu tertarik untuk datang ke gua itu? Karena disitulah diturunkan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Begitu juga kota, banyak kota Palembang, kota Batam, kota Jakarta, macam-macam. Tapi ada satu kota yang sampai sekarang tidak berubah namanya, Makkatul Mukarramah, Mekah yang dimuliakan. Bahkan disebut dengan tanah Haramain, tanah haram. Haram itu yang dimuliakan. Kenapa? Karena di Mekah lah diturunkan Al-Quran. Dari sini kita sudah bisa simpulkan Bapak Ibu, bahwa apapun yang melekat dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Tapi ada Pak Ustaz, dia mulia Pak Ustaz, sudah mulia disegani Pak Ustaz pakai dasi, pakai jas. Siapa dia? Pejabat Pak Ustaz. Itu kan lagi menjabat. Kalau lagi kisru tentang uang 349 triliun. Apalagi itu kisrunya ketahuan nanti. Kalau yang tak ketahuan, misalkan kemarin kan ada juga, saya tak sebutkan, di Batam, tiba-tiba ketangkap di hotel gitu kan, karena narkoba dan sebagainya. Orang dimuliakan karena pangkat tidak terlalu lama. Kalau sudah dia tidak menjabat, tidak ada artinya. Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin di Batam terus tak menjabat, duduk di situ tak ada orang berebut salam karena tidak menjabat. Jadi mereka dimuliakan karena bukan Al-Quran tidak lama masanya. Coba orang yang punya jabatan tinggi, punya dasi, tiba-tiba besok dia ketahuan mabuk misalnya, mabuk masuk comberan. Siapa? Oh ini yang punya Batam ini misalkan, tiba-tiba mabuk. Maka tidak ada orang yang tidak. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Haram itu artinya adalah hormat. Hormatun diagungkan. Kalau kau tinggalkan itu, kau akan jadi mulia. Karena babu. Bukankah Allah sudah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsum minas syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr, judi, ansab, berkorban ayam, untuk dukun, untuk patung, untuk pohon, wal aslam, dan mengundi nasib. Lalu kemudian rijsum minas syaitan, itu adalah pekerjaan setan. Sudah jelas minum khamr haram. Tapi Pak Ustaz, kalau ganja gimana? Ganja sabu-sabu tidak ada sebutkan dalam Al-Quran. Kok bisa haram juga Pak Ustaz? Itu namanya kias. Dalam pengambilan hukum ada Al-Quran, ada hadis, ada kias.
ijma ulama kias itu bagaimana? Menempatkan sesuatu yang ada hukumnya kepada sesuatu yang tidak ada hukumnya tapi ada persamaannya. Sama-sama apa? Sabu, narkoba, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, tapi sama-sama memabukkan. Kullu muskirin faqul fakatiruhu muskirun wa qaliluhu haramun. Kalau ada sesuatu yang kalau minum sampai 2 gelas mabuk, sedikitnya haram. Makanya kalau saya jalan di mal-mal, saya tak sebutkan apa mereknya, saya perhatikan betul-betul alkoholnya. Yang mabuk itu 20% ke atas. Minuman apa saja Bapak Ibu hati-hati, MUI sudah menentukan kalau 20% lebih alkoholnya itu haram. Dan ada minuman kan, saya sebutkan aja satu, kayak Kasbah, ABC, itu lebih dari 20%. Sebut pula di sini, masuk pula nanti gitu kan, enggak apa-apa, di borgol pula nanti. Jadi itu banyak minuman-minuman, harus teliti Bapak Ibu agar kita bisa terhindar. Jadi kalau orang sudah tidak bisa menjauhi dari perkara haram, maka dia tidak akan mulia meskipun dia punya jabatan tinggi. Seperti contoh sabu narkoba. Pak Ustaz, saya kemarin respect kali Pak Ustaz sama orang itu. Kenapa? Luar biasa Pak Ustaz, dia dermawan Pak Ustaz. Tapi sekali nengok dia mabuk Pak Ustaz, jengkel saya. Bapak kok tahu? Mabuk juga Pak Ustaz. Saya kalau nengok Pak Ustaz nih, saya nengok Pak Ustaz sekarang respect, saya respect karena Pak Ustaz tak mabuk. Tapi kalau Pak Ustaz mabuk, saya injak-injak Pak Ustaz. Rupanya Bapak ngomong itu lagi mabuk. Jadi apa maksudnya? Ketika ada orang dimuliakan karena jabatannya, tapi sekali dia punya salah, dimurkai Allah, Allah tampakkan dia, Allah jatuhkan. Yu'adzibu man yasha, fayaghfiru liman yasha, wa yu'adzibu man yasha. Yudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Ketika Allah sudah rendahkan orang itu, dia akan menjadi rendah. Tapi ketika Allah agungkan itu, Allah akan betul-betul agungkan. Begitu juga dengan maksiat yang lain. Kenapa orang itu menjadi rendah? Selain dia homer, salah satunya adalah, mohon maaf, berzina. Makanya dalam sebuah target dalam ibadah, sholat. Apa target sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya, yaitu mencegah dari fahsya. Disebut fahsya, apa itu fahsya? Dosa ada indikasi zina. Kalau bahasa simpelnya selingkuh gitu aja. Zina itu bukan berarti kita harus bermain gitu dengan perempuan, tidak, selingkuh saja, main hati, itu sudah masuk fahsya. Begitu juga haji. Faman farada fihi al-hajj fala rafata. Fala rafasa itu dosa indikasi zina. Semua ibadah sholat, ibadah haji, ibadah yang lainnya diindikasi dengan zina itu tidak berhasil. Kenapa? Begitu banyak kita juga di Indonesia dipertontonkan berapa banyak perselingkuhan terjadi di media sosial yang kita lihat. Jangankan di situ, termasuk bebini lagi Pak Ustaz tak ngasih tahu, bisa saja itu. Misalkan tak bilang-bilang bebini lagi, termasuk selingkuh mungkin pertama. Wala, makanya ayatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kau dekatin zina. Tidak ada kalimatnya jangan, la taf'alu, jangan kerjakan, tidak. La taqrabuz zina innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu pekerjaan keji. Saya juga dulu berpikir sebelum ngaji tafsir saya, keji kan di mana? Bukan menyiksa orang kan, tidak. Tapi ternyata ayat ini turun karena ada cerita dari Bani Israel. Dulu cerita Bani Israel di tafsir itu banyak semua. Tafsir Qardawi, tafsir Syahrawi, tafsir jalan lain. Kalau saya ngaji tafsir jalan lain, saya sebenarnya kalau dulu mau kajian itu bawa kitab. Dulu pernah saya coba awal-awal di Batam. Ketika mengaji bawa kitab, saya terfokus ke kitab itu. Akhirnya jemaah pada tidur semua. Saya terlalu fokus sama kitab ini. Rupanya udah tidur semua Pak. La ilaha illallah. Ini saya coba baca dulu baru saya sampaikan. Karena lebih enak, lebih rileks. Tapi bukan berarti sombong. Wala taqrabuz zina illa. Dulu ada orang yang ahli ibadah, kerjanya cuma ibadah saja. Sampai dari saking busuknya ibadah orang ini, dia itu bajunya diantar, bajunya disetrikain, makanan diantar. Dia hanya ke toilet saja, toilet habis itu sholat. Sholatnya dulu bukan seperti sekarang, zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad. Suatu ketika ada dua orang pemuda punya adik perempuan, mau berperang. Bingung dia mau dititipkan kemana perempuan ini. Dari cerita ini sudah bisa diterka
Akhirnya ayo gimana kita titipkan ke tetangga? Jangan. Dia orangnya suka keluyuran, bahaya nanti adik kita. Ya udah kalau gitu kita titipkan ke sana. Jangan. Dia suka bisnis dagang, nanti dijual pula adik kita. Akhirnya berpikir, oh di sana ada orang ahli ibadah. Misalkan kalau sekarang ulama besar kerjanya cuma ibadah, insya Allah amanah, kita titipkan. Dua pemuda ini abangnya menitipkan adik kandungnya ke orang ahli ibadah. Setelah dititipkan sampai dibikinkan sama abang-abangnya dua ini rumah di samping tempat ibadah si kiai ini istilah. Dibikinkan rumah. Lama berbulan-bulan. Akhirnya suatu ketika si ahli ibadah minta tolong. Yang kebetulan nganter baju, yang nganter makanan itu tak datang. Minta tolong sama adik abang ini, anak gadis ini. Tolong antarkan. Akhirnya jadilah dia pelayan dari kiai itu. Nganter makanan, nganter baju laundrynya dan segala macam. Lama ditengok. Karena nggak pakai nikop. Itulah pentingnya cadar. Dulu kan diejek orang bercadar. Tapi bukan berarti wajib. Orang cadar, itu teroris. Sekali datang COVID bercadar semua laki-laki. Bukan cuma perempuan kan, bercadar semua. COVID untung udah hilang lagi, tak ada bercadar lagi. Tapi masih ada. Kapan bercadar Pak Ustaz laki-laki Pak Ustaz? Kalau sudah pakai baju oranye bercadar, ya pakai peci baju oranye. Di konversi pres, di Polresta Barelang. Lalu kemudian setelah lama-lama tertariklah karena memandang wajahnya. Akhirnya naudzubillah min dzalik, si ahli ibadah terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia berbuat zina. Berzina dengan gadis itu, akhirnya hamil. Ketika hamil besar, panik, mendengar perang sudah selesai, panik si ahli ibadah. Bingung caranya gimana? Nanti kalau ketemu sama abangnya aku pasti dibunuh. Akhirnya dikasihlah racun di dalam minuman si gadis ini yang sedang hamil besar. Naudzubillah min dzalik. Mati. Setelah mati, bagaimana caranya? Digali kuburannya di bawah tempat dia beribadah. Di bawah sholatnya digali. Dikubur situ. Bayangkan orang ahli ibadah. Bermula dari apa Pak Ustaz? Dari pandangan pertama. Lalu kemudian setelah digali, datanglah abangnya. Mana adikku? Oh, aku sibuk ibadah. Adikmu pergi entah kemana. Tak tahu saya. Kok bisa begitu Pak Kiai? Ya gimana, aku lagi busuk, tiba-tiba dia tak ada. Suatu ketika seminggu kemudian bermimpilah dua orang pemuda ini. Bermimpi datanglah adiknya. Abang, aku tidak pergi dari rumah kiai itu. Lalu kemana kamu dek? Aku dibunuh dan aku dikubur sama bayiku di bawah tempat sholat. Meskipun mimpi, dia percaya, ngamuk dia, digali betul. Ada tulang adik kandungnya masih dengan tulang bayinya juga. Setelah itu dipancung habis mati. Apa yang kita bisa ambil di sini? Bahwa perbuatan zina yang bermula dari pandangan bisa menjadi perbuatan kecil. Itulah kenapa disebut la taqrabuz zina. Jangan dekatin zina. Artinya jangan bermain api. Makanya kalau bapak ibu nengok anak gadis, meskipun anak orang lain, pas lagi bonceng-boncengan, Pak Ustaz kan cuma kerja kelompok Pak Ustaz. Iya, di depan ibu kerja kelompok. Setelah tidak ada bapak ibu, begini dia. Kalau ada polisi tidur, dicarilah polisi tidur gerak gini-gini terus. Seno tuh bonceng. Hati-hati yang punya anak gadis. Kalau bukan mahramnya tak boleh. Nanti yang susah siapa? Mohon maaf. Kalau bapak ibu beli sanfot di luar, segelnya rusak, meskipun harga 2.000, mau tak beli? Bagaimana anak gadis kita kalau segel rusak? Ibu tahu kan? Tak perlu saya jelaskan. Maka kalau dia terjadi yang sakit yang perempuan, yang susah-susah, yang muntah-muntah, yang sakit perutnya perempuan, jaga anak perempuan kita. Jadi kata Rasulullah, di zina, cara kerja setan ke zina ke orang merayu itu ada 6. Yang pertama fanadiratun. Apa itu Pak Ustaz? Fanadiratun, pandangan. Dari mulai pandangan, dari mulai mata turun ke hati, dari hati turun ke perut, ke perut turun terserah turun ke mana. Setelah fanadiratun fabtisamatun, senyuman. Mulai setan merayu, coba tengok di mana, di mulai pikir tengok. Mantap juga, jangan dapat gadis. Tengok dulu biasa. Kalau orang tak kuat terus sampai ke 6 ini. Tapi kalau kuat cukup di pandangan saja. Haram, apalagi puasa. Yang nengok bapak-bapak juga. Pelayannya bagus, kesana kemana mata bahar misalnya.
Libya semua kan. Fanadiratun, setelah fanadiratun fabtisamatun, senyuman. Mulai dari pandangan turun ke senyuman. Setelah senyuman barulah dia fasalamu, memberi salam. Hai, dek, dari mana? Mulai dari pandangan lalu senyum. Setelah senyum berani kita bilang hai, hello, where are you from? Setelah salamun fakalamu, berkata-kata. Bagi yang jomblo Ustaz Sony cepatlah. Fakalamun apa? Sudah mulai berbicara. Mulai berbicara. Setelah fakalamun barulah famauidun, make a point, buat janji. Setelah ngomong berani, setelah senyum dan sebagainya, nanti bisa nggak ngopi sama aku? Nanti aku jemput di mana tuh? Lalu setelah famauidun terakhir falikohun, bertemu. Bukan bertemu dari pandangan pertama, tapi bertemu. Setelah bertemu, seperti lagunya Peter Pan, apa yang terjadi terjadilah. Nasi sudah menjadi tai ayam. Kalau sudah hamil bukan bubur lagi jadi tai ayam. Alhamdulillah. Cara kerja setan dalam orang berzina, selingkuh dan segala macam dengan 6 ini, mulai dari pandangan dulu. Maka ketika Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang masih belum menikah, ya masyarakat syabab, man istata'al ba'i faltazawwaj. Kalau kalian sudah mampu untuk nikah, maka bernikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu menundukkan mata pandangan. Luar biasa mata kita. Makanya puasa itu artinya imsakun nafsi 'anil mahdzurat, menahan diri dari perbuatan yang batal. Ditahan mulut untuk tidak berkata kotor. Ditahan tangan untuk tidak mengetik di media sosial komen-komen yang nyelkit, yang julid, macam-macam lah, yang mengkritik orang. Mata ini juga ditahan agar tidak nengok. Pak Ustadz, sejak puasa suami saya matanya Pak Ustadz tertutup, Pak Ustadz tidak nengok macam-macam. Bisa dari subuh sampai buka tidur Pak Ustadz. Oh itu lain lagi lah. Masya Allah. Jadi apa maknanya? Bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, seberapa besar jabatan kita, seberapa terhormat kita, kita tidak akan menjadi orang terhormat kalau kita sudah jatuh ke dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Kita jaga anak-anak kita, mudah-mudahan selamat dari narkoba, selamat dari pacaran, selamat dari bucin-bucin. Nanti kalau sudah di ghosting, sakit hati. Apa itu Ustaz ghosting? Tanya sama saya. Jangan sampai di ghosting cuak kalau anak-anak kecil sekarang. Lalu kemudian anak, ada anak bukan anak presiden, bukan orang biasa, tapi ketika dimasukkan Al-Quran ke dalam otaknya, maka anak, remaja, pemuda ini menjadi mulia. Meskipun di dunia masyarakat, di dalam sekitar kita itu biasa saja, tapi dia terkenal di langit, ditunggu oleh malaikat. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Nanti ketika sudah di akhirat tajum minan nur, dia akan mengalunkan mahkota kepada ayahnya, kepada ibunya. Tapi jangan gara-gara ini, misalkan ibu, anak saya hafal Pak Ustaz, jadi gimana? Saya santai aja Pak Ustaz, sholat Pak Ustaz. Kalau perlu saya tak perlu ngaji Al-Quran Pak Ustaz. Kenapa? Anak saya akan memberikan mahkota Pak Ustaz. Jangan begitu. Meskipun anaknya hafal Quran, ibu-ibu jangan lanjutkan pakai TikToknya. Ya bapak-bapak jangan mabuk mentang-mentang. Kok masih mabuk Pak Haji? Anak saya tiga-tiganya hafal Quran Pak Ustaz. Nanti saya dicari Pak Ustaz masuk neraka. Enggak begitu. Tetap beramal soleh. Kenapa? Yang ayah tetap berjuang bagaimana untuk bisa beramal soleh dan bisa membiayai anaknya untuk masuk ke pesantren, hafal Quran, mengaji Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ibunya juga begitu. Ibunya kenapa? Ibunya harus doakan yang baik-baik. Karena kalau ibu nih mendoakan yang tak baik, itu dia kabulkan oleh Allah SWT. Makanya hati-hati ibu-ibu kalau marah sama anaknya, jangan sampai mengumpat, jangan sampai bilang kualat-kualat. Awas nanti kamu. Kalau kamu tak ngerjain PR, jadi hantu. Betulan jadi hantu cuma. Awas kamu nanti. Yang baik-baik, ucapan adalah doa. Emang ada Pak Ustaz? Ada. Dari hadis Rasulullah, hadis Bukhari dan Muslim tentang cerita Juraij zaman Bani Israel. Banyak yang mungkin tahu. Juraij adalah orang ulama yang ahli ibadah juga. Suatu ketika dia sholat dipanggil sama ibunya, ya Juraij. Tak nyawa.
tidak menjawab sampai 3 kali. Ya Juret, akhirnya ibunya jengkel, maka berdoa kepada Allah, Allahumma la tumidhu hatta turiyahul musimat. Ya Allah, jangan matikan Juret kecuali dia melihat WTS, wanita tunasusila, PS. Bahasanya biasa, gak terlalu kasar. Jangan matikan Juret kecuali hatta turiyahul musimat. Mau bisa jangan sampai dia itu sebelum meninggal dia harus nampak WTS. Hanya nampak, bukan berbuat. Akhirnya terkabul doanya oleh Allah SWT. Suatu ketika ada orang WTS ini, PSK ini hamil, ngaku sama warga, aku dihamilin sama si Juret. Juret disegani orangnya, kiai ulama besar. Akhirnya orang marah, warga di demo sampai dirusak rumahnya segala macam. Tapi Juret sabar. Kata si Juret, kalau kalian sampai sekarang aku tak mengaku kalau ini bukan anakku. Caranya gimana? Tunggu anak ini lahir. Setelah lahir, anak ini langsung sama Juret dimasukkan tangannya ke pusar si bayi. Man abuka, siapa bapak? Maka si bayi itu menjawab, Abi Ro'il Ganam. Bapakku ini adalah orang yang tukang gembala kambing. Barulah orang-orang sadar semua, minta maaf ke Juret, sampai mau rumahnya dibangun lagi dengan emas. Tapi Juret mengatakan, wa'idahu turaban kama kana suma'ala. Saya tidak butuh untuk dibangun dengan emas, tapi kembalikan dibangun dengan tanah seperti yang semula. Apa maknanya? Juret sudah sadar bahwa sekali saja dia tidak menyaut, tidak menjawab panggilan ibunya, luar biasa pengaruh. Maka ibu-ibu jangan sampai mendoakan anaknya sedikit pun, meskipun tidak jorok, tidak kasar, tapi jangan sampai. Dan sebaliknya, hikmah dari ini, ibu-ibu doakan anaknya. Jangan aneh-aneh asik diantar ke bimbel, anaknya diantar ke tempat pesantren yang mahal, di bimbel ini itu, tapi ibunya tak pernah mendoakan anaknya, kurang sinkron. Maka ibu-ibu, doa ibu paling mustajabah kepada anaknya. Nanti ketika ibu sudah meninggal, doa anak yang mustajabah kepada orang tuanya. Waladik sholihin yad'ulah. Jadi setiap apapun yang didekatkan dengan Al-Quran, maka akan menjadi mulia. Ini maksud daripada kenapa Ramadan bisa menjadi mulia, karena Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi pecinta Al-Quran. Karena kalau di Al-Quran banyak orang itu, ya Allah, Pak Ustadz, saya itu tidak tenang hidup saya Pak Ustadz. Susah 4 hari 4 malam saya tak bisa tidur. Datang ke terapi Pak Ustadz, tak bisa. Akhirnya dikasih sama Pak Kiai itu, kamu harus banyak-banyak ngaji Al-Quran. Tapi kadang zaman sekarang, apalagi di kota-kota besar, orang stres, orang depresi itu mau pengen tenang, datang ke tempat rehabilitasi. Sama orang rehabilitasi itu disuruh bersemedi. Habis itu dihidupkanlah musik gemercik air sama burung walet, padahal burungnya tak ada, dihidupkan, suruh meram, tarik nafas, keluarkan lagi, tarik nafas, akhirnya lama-lama dikeluarkan lagi, keluar ke bawah. Orang disuruh tenang dengan cara bersemedi, hidupin musik instrumental. Ini kan yang salah. Orang Islam salah seperti ini. Tidak ada kata-kata selain baca Al-Quran. Akhirnya orang tuh baca Al-Quran. Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca Al-Quran, saya bisa tertidur Pak Ustadz. Baca 5 ayat langsung tidur saya Pak Ustadz. Jadi kalau hari ini majelis taklim, kalau ada bapak-bapak yang ngantuk-ngantuk, berarti berhasil Pak Ustadz yang memberikan ketenangan. Kenapa? Karena dibaca ayat Quran. Jadi kalau pelajaran dari Nabi Muhammad itu sudah lebih jauh, teknologinya lebih canggih. Gak percaya? Silahkan coba. Ibu habis ini baca Al-Quran sepapan, insya Allah langsung tidak ada insomnia. Kalau dengerin lagu, depresi, stres itu susah. Ini dulu kadang-kadang orang seperti itu rehabilitasi, suruh dengerin musik, seakan bayangkan kamu seakan-akan ada di hutan sendirian, tiba-tiba ada buah. Orang disuruh menghayal, baca Al-Quran, wasbu'allati anzal sakinah. Bahkan jangankan baca Al-Quran, wa idza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar saja, meresapi apa yang dibaca oleh orang, akan turun rahmat. Bukankah dalam Al-Quran sudah diajarkan ada idgham, bagaimana cara memasukkan huruf ini dengan dengung, idgham bigunna, idgham bilagunna, idgham mislain, idgham mutajanisin. Ada waqaf, harus atur nafas, ada mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad jaiz mufasil. Ustaz Furqan lah yang paling
sudah diajarkan ya. Bagaimana caranya berhenti, bagaimana cara mengatur nafas. Bukan berarti kita harus berinteraksi dengan musik dan sebagainya. Maka apapun bentuknya, kalau kita tak mampu hari ini untuk mengajarkan anak Al-Quran, setidaknya kita masukkan pesantren. Yang penting kita terus tetap jangan sampai gara-gara anak sudah pintar Al-Quran, orang tua sudah lalai dengan maksiatnya, dengan lalainya dengan ibadah. Tapi kalau memang sudah terlanjur, Pak Ustaz, mumpung puasa, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan bisa mengampuni semua dosa-dosa kita dengan cara bertobat dan beramal saleh. Karena dalam keseharian kita itu naik tidaknya iman, terketuk hati kita untuk selalu beristighfar tergantung lingkungan. Lingkungan itu ada 3 yang mempengaruhi kita. Yang pertama lingkungan sekitar. Kalau tetangga kita sering ke masjid diajak, senang kita. Lalu yang kedua, lingkungan yang kedua itu ada lingkungan di tempat kerja. Kalau di tempat kerja itu berteman dengan orang berjemaah, sesibuk apapun pasti, ayolah cepat dulu kita sholat asar. Jadi meskipun kita sibuk main game karena tak enak sama kawan, nah kita berangkat. Yang ketiga yang parah bahaya. Lingkungan di mana? Di medsos, di WhatsApp grupnya macam-macam. Ada grup di LPK, grup cinta lama bersemi kembali. Di situ ngomongin, ini mana foto profilmu? Ini foto profilmu. Ini laki kau ya? Ya. Laki kau kok PKI katanya. Apa PKI? Pendek kurus hitam. Di situ adanya cuma kerasan itu orang. Kalau ibu punya grup seperti ini, guncingin orang keluar. Biasa kalau orang ditelepon, Jam, saya kenapa keluar dari grup? Gimana nggak keluar? Isinya hantunya belorong, nyusuk hidul, suster ngesot. Nanti aku lama-lama jadi hantu kayak kalian. Jadi kalau bapak ibu ketemu dengan grup-grup yang meresahkan, yang menjauhi dari Allah, keluar saja. Karena berpengaruh dengan grup itu. Memang kita tak komit, tapi sehari kalau kita di-share yang aneh-aneh kadang. Bulan puasa pun di-share yang macam-macam, yang joget-joget dan sebagainya. Gimana iman ini bisa tambah? Maka lingkungan yang paling pengaruh itu adalah lingkungan medsos. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diridhoi oleh Allah dan puasa kita menjadi puasa berkualitas, sehingga kita tidak masuk kepada kategori doa Nabi dan liman atau Ramadan falam yufallah. Celaka bagi orang yang sudah disampaikan Ramadan, tapi selesai Ramadan dia tidak punya hasil apa-apa, datar saja, hanya ritual saja, tapi tidak meningkat ketakwaannya. Apa itu takwa, Pak Ustaz? Takutnya biasa saja. Padahal kita dilatih 13 jam kita takut sama Allah untuk tidak berbuat maksiat tangan, maksiat mata dan sebagainya. Ini saja yang saya sampaikan, karena kajian Ramadan bukan kajian rutin seperti hadis, jadi enggak terlalu tematik. Kita ngobrol. Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan seputar Ramadan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, telah dibuka sesi bertanya dan dijawab. Jika ada pertanyaan, ada dari Bapak Ibu sekalian? Kalau tak ada pertanyaan, sarapan. Sarapan kok, sampai maghrib. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Udah ngantuk. Mohon ditutup dengan doa Ustaz. Mungkin jamaah perlu istirahat karena tidurnya jam 1 malam. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina wa jil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mawdha'ata min kulli syarr. Allahumma rabbana adkhilna maqala sidqin wa akhrijna ma'ala sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Mungkin kan kajian setelah lebaran lagi. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Mudah-mudahan semua paham puasa ibadah yang lagi kita ikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bilang.